my gut. I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. Pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. Duduk, kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. Hutangmu sudah terlalu besar, ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. Ini satu-satunya jalan. Linsia menggeleng, mundur satu langkah. Aku bukan barang, kamu anak perempuan, sahutnya cepat. Dan keluarga Sen mau membayar. Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku di penjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Ichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya,
Hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen, lampu-lampu taman menyala terang. Kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat. Lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linsia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linsia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Not good. I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linsia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang, kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas.
Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku di penjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satu pun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. Kamu Linsia? Tanyanya singkat. Iya, jawabnya. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi. Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini.
Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen. Lanjutnya, tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih. Lingxia menggenggam ujung bajunya. Saya mengerti. Sen Yenchun melirik jam tangannya. Aku sibuk, jangan ganggu. Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan my God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria berbaju rapi yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Lingxia ikut digadaikan. Duduk, kata ayah tirinya dingin. Tanpa menatapnya, Lingxia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Lingxia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. Hutangmu sudah terlalu besar, ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. Ini satu-satunya jalan. Lingxia menggeleng, mundur satu langkah. Aku bukan barang, kamu anak perempuan, sahutnya cepat. Dan keluarga Sen mau membayar. Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Lingxia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku di penjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Lingxia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Lingxia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Lingxia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa,
membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linsia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linsia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan My God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria berbaju rapi yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map,
mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. Hutangmu sudah terlalu besar, ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. Ini satu-satunya jalan. Linsia menggeleng, mundur satu langkah. Aku bukan barang, kamu anak perempuan, sahutnya cepat. Dan keluarga Sen mau membayar. Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega. Hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Ichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. 2 kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah
Seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linsia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madam Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linsia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Oh God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria berbaju rapi yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linsia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang, kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. "Aku tidak setuju," katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. "Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik?" Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu, tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. "Tanda tangani ini kesempatan.
Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satu pun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega. Hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat. Lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. Kamu Linsia? Tanyanya singkat. Iya. Jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yichun melirik berkas di tangannya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan. Tak ada senyum, hanya instruksi. Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini. Tapi tetap saja, dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen. Lanjutnya, tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih. Linsia menggenggam ujung bajunya. Saya mengerti. Sen Yichun melirik jam tangannya. Aku sibuk, jangan ganggu. Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Oh God, I never thought it would feel this way.
I can't believe you did this for me. Pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linsia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang. Kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. "Aku tidak setuju," katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. "Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik?" Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. "Mulai malam ini," kata pria itu, "Anda adalah istri Tuan Sen Ichun." Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. "Sen!" Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku.
Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linxia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linxia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linxia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linxia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linxia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linxia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Okay, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi pleo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linxia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linxia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linxia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linxia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang, kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linxia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar,
Ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satu pun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. Kamu Linsia? Tanyanya singkat. Iya, jawabnya. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan. Tak ada senyum, hanya instruksi. Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen. Lanjutnya, tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih. Linsia menggenggam ujung bajunya. Saya mengerti. Sen Yanchun melirik jam tangannya. Aku sibuk. Jangan.
Ganggu! Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Oh God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi pleo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. Duduk! Kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. Hutangmu sudah terlalu besar, ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. Ini satu-satunya jalan. Linsia menggeleng, mundur satu langkah. Aku bukan barang, kamu anak perempuan, sahutnya cepat. Dan keluarga Sen mau membayar. Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku di penjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Ichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan,
kakinya lemas. Tapi ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linsia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linsia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan my God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria berbaju rapi yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa.
Hutangmu sudah terlalu besar. Ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. Ini satu-satunya jalan. Linsia menggeleng, mundur satu langkah. Aku bukan barang. Kamu anak perempuan. Sahutnya cepat. Dan keluarga Sen mau membayar. Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku di penjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satu pun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega. Hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta,
melainkan karena tekanan yang tak terlihat. Kamu Linsia? Tanyanya singkat. Iya, jawabnya. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan. Tak ada senyum, hanya instruksi. Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini. Tapi tetap saja, dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen. Lanjutnya, tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih. Linsia menggenggam ujung bajunya. Saya mengerti. Sen Yanchun melirik jam tangannya. Aku sibuk, jangan ganggu. Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan My God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria berbaju rapi yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. Duduk, kata ayah tirinya dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. Hutangmu sudah terlalu besar, ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. Ini satu-satunya jalan. Linsia menggeleng, mundur satu langkah. Aku bukan barang, kamu anak perempuan, sahutnya cepat. Dan keluarga Sen mau membayar. Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis.
Dan tak satu pun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega. Hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. Kamu Linsia? Tanyanya singkat. Iya, jawabnya. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yichun melirik berkas di tangannya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan. Tak ada senyum, hanya instruksi. Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen. Lanjutnya, tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih. Linsia menggenggam ujung bajunya. Saya mengerti. Sen Yichun melirik jam tangannya. Aku sibuk, jangan ganggu. Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan. Oh God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. Pintu
Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi pleo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk," kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linsia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang, kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. "Pernikahan kontrak," pria berbaju rapi menjelaskan datar. "2 tahun. Setelah itu Anda bebas." Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. "Aku tidak setuju," katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. "Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik?" Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. "Mulai malam ini," kata pria itu, "Anda adalah istri Tuan Sen Ichun." Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi,
menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linxia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linxia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linxia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linxia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linxia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linxia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Oh God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria berbaju rapi yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linxia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya dingin. Tanpa menatapnya, Linxia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linxia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linxia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang, kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linxia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. "Aku tidak setuju.
katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satu pun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega. Hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. Kamu Linsia? Tanyanya singkat. Iya, jawabnya. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yichun melirik berkas di tangannya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan. Tak ada senyum, hanya instruksi. Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen. Lanjutnya, tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih. Linsia menggenggam ujung bajunya. Saya mengerti. Sen Yichun melirik jam tangannya. Aku sibuk, jangan ganggu. Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan
not good. I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. Pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi pleo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linsia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang, kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. "Aku tidak setuju," katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. "Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku dipenjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik?" Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. "Mulai malam ini," kata pria itu, "Anda adalah istri Tuan Sen Ichun." Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya,
Hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen, lampu-lampu taman menyala terang. Kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linsia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linsia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Oh God, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linsia ikut digadaikan. "Duduk!" kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linsia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linsia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. "Hutangmu sudah terlalu besar," ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. "Ini satu-satunya jalan." Linsia menggeleng, mundur satu langkah. "Aku bukan barang, kamu anak perempuan," sahutnya cepat. "Dan keluarga Sen mau membayar." Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun.
Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linsia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku di penjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linsia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linsia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satu pun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linsia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. Kamu Linsia? Tanyanya singkat. Iya, jawabnya. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi. Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini.
Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen. Lanjutnya, tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih. Linxia menggenggam ujung bajunya. Saya mengerti. Sen Yenchun melirik jam tangannya. Aku sibuk, jangan ganggu. Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Okay, I never thought it would feel this way. Why? I can't believe you did this for me. pintu. Tangannya gemetar saat mendengar suara bentakan dari dalam rumah yang sudah lama tak ia sebut sebagai keluarga. Di ruang tamu sempit itu, ayah tirinya duduk dengan wajah pucat, dikelilingi preo pria, berbaju rapi, yang membawa map hitam. Udara terasa sesak, seolah setiap tarikan napas Linxia ikut digadaikan. Duduk, kata ayah tirinya, dingin. Tanpa menatapnya, Linxia menelan ludah. Ia tahu, setiap kali nada itu muncul, selalu ada harga yang harus ia bayar. Salah satu pria itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas tebal. Di atasnya tertera judul besar yang membuat jantung Linxia berhenti berdetak sesaat. Perjanjian pernikahan. Ia tertawa kecil, refleks, seperti orang yang baru saja mendengar lelucon buruk. Namun, tak satupun wajah di ruangan itu ikut tertawa. Hutangmu sudah terlalu besar, ayah tirinya berkata pelan tapi menusuk. Ini satu-satunya jalan. Linxia menggeleng, mundur satu langkah. Aku bukan barang, kamu anak perempuan, sahutnya cepat. Dan keluarga Sen mau membayar. Nama itu menghantam telinganya seperti palu. Keluarga Sen konglomerat yang namanya memenuhi berita ekonomi dan gosip sosialita terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal untuk hidupnya. Pernikahan kontrak, pria berbaju rapi menjelaskan datar. 2 tahun. Setelah itu Anda bebas. Kata bebas terdengar indah, namun diucapkan di ruangan yang terasa seperti penjara. Linxia membaca sekilas isi kontrak itu. Setiap barisnya dingin, kaku, dan kejam. Tak ada kata cinta, tak ada janji kebahagiaan, hanya kewajiban dan sanksi. Tangannya gemetar saat membaca bagian penalti. Jika melanggar, ia harus membayar jumlah uang yang bahkan tak sanggup ia bayangkan seumur hidup. Aku tidak setuju, katanya lirik. Ayah tirinya berdiri menghantam meja. Kalau begitu, kita semua hancur. Rumah ini disita. Aku di penjara dan kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Linxia terdiam. Ancaman itu bukan kosong. Ia sudah melihat surat peringatan, panggilan penagihan, dan tatapan orang-orang yang siap menyeret ayah tirinya kapan saja. Ibunya telah meninggal bertahun lalu. Tak ada yang akan membelanya. Pria dari keluarga Sen mendorong pulpen ke arahnya. Tanda tangani ini kesempatan. Kesempatan atau hukuman? Linxia tak tahu lagi bedanya. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, menutupi dunia luar dengan tirai abu-abu. Di luar sana, kebebasan terasa dekat, namun mustahil digapai. Air mata menetes di ujung matanya, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, dan tak satupun air mata itu pernah menyelamatkannya. Dengan tangan yang nyaris mati rasa, Linxia mengambil pulpen. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menandatangani namanya. Suara pena di atas kertas terdengar nyaring, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Seketika itu juga ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang menelan dadanya. Mulai malam ini, kata pria itu, Anda adalah istri Tuan Sen Yichun. Nama itu asing, namun entah mengapa
membuat jantung Linsia berdegup tidak tenang. Ia ingin bertanya, seperti apa pria itu? Ingin tahu apakah ia kejam, dingin, atau hanya acuh. Namun, suaranya seolah terkunci. Ayah tirinya menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang datang terlambat. Linsia berdiri perlahan, kakinya lemas. Tapi, ia memaksa dirinya tegak. Jika ia akan dijual, ia tak ingin terlihat rapuh. Saat pintu rumah terbuka, udara malam yang dingin menyambutnya. Sebuah mobil hitam mewah menunggu di luar. Mesinnya menyala pelan. Tanpa berpaling, Linsia melangkah keluar. Pintu mobil tertutup di belakangnya, memutuskan suara hujan dan masa lalunya sekaligus. Di dalam mobil yang hangat, namun asing itu, Linsia menggenggam tangannya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya berteriak. Ia tidak tahu seperti apa hidup yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini, kebebasannya memiliki harga. Mobil hitam itu melaju mulus, menembus gerbang besi raksasa, bertuliskan lambang keluarga. Sen! Lampu-lampu taman menyala terang, kontras dengan hati Linsia yang semakin gelap. Ia turun dari mobil dengan langkah kaku. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa salah di antara kemewahan rumah besar itu. Pelayan berbaris rapi, menunduk sopan, namun tatapan mereka dingin. Bukan hormat, lebih seperti menilai barang baru yang baru saja dibeli. Nisen, salah satu pelayan, memanggilnya. Dua kata itu membuat Linsia terkejut. Gelar yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia dibawa masuk ke aula utama. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Semua terlalu megah, terlalu asing. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Bahunya tegap, posturnya tenang. Seolah seluruh ruangan ini berada dalam kendalinya. Dia sudah datang, ujar seseorang pelan. Pria itu berbalik. Tatapan pertama Linsia dan Sen Yichun bertemu tanpa kata. Mata pria itu dingin, tajam, tanpa rasa ingin tahu, seperti sedang melihat kontrak berjalan. Jantung Linsia berdegup keras, namun bukan karena cinta, melainkan karena tekanan yang tak terlihat. "Kamu Linsia?" tanyanya singkat. "Iya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Sen Yanchun melirik berkas di tangannya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Jangan membuat masalah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya instruksi." Linsia mengangguk. Ia sudah menyiapkan diri untuk sikap seperti ini, tapi tetap saja dadanya terasa perih. Seorang wanita parubaya melangkah maju. "Aku, Madame Zhou, pengurus rumah ini. Ingat baik-baik, kamu hanya istri di atas kertas." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Di luar, kamu boleh menggunakan nama keluarga Sen." Lanjutnya, "Tapi di dalam rumah ini, jangan berharap lebih." Linsia menggenggam ujung bajunya. "Saya mengerti." Sen Yanchun melirik jam tangannya. "Aku sibuk, jangan ganggu." Kalimat itu menjadi perpisahan pertama mereka sebagai suami istri. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan